Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas psikologi perkembangan Tentang perkembangan masa remaja. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aldi Abdillah Effendi. Perkenalkan, nama saya Harum Cahaya Zamani. Nama saya Naila Rahma. Nama saya Maheswari Trisakina Dadia. Nama saya Muhammad Fahru Rozi. Stay tune. Dadah! Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas seputar masa yang sedang kita hadapi nih teman-teman, yaitu masa perkembangan pada remaja. Kami akan mengulas beberapa aspek dalam perkembangan masa remaja, mulai dari perkembangan fisiknya, psikologi sosial, kognitifnya, dan faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi pada masa remaja. Nah, tak lupa juga, kita juga akan membahas seputar isu-isu yang terjadi pada masa remaja nih teman-teman, agar nantinya kita dapat merasakan perkembangan masa remaja kita dengan senang hati, bahagia, rasa damai, dan kita juga bisa berkembang secara optimal dan lebih baik. Baik teman-teman, sekarang kita kenalan lebih dekat yuk mengenai masa remaja. Apa sih yang ada di benak pikiran teman-teman terhadap masa remaja? Oke, akan kita bahas ya. Masa remaja adalah masa pertengahan, di mana individu mengalami transisi yang merupakan peralihan dari kanak-kanak ke masa dewasa. Pastinya dong, individu yang mengalami pada masa ini akan meninggalkan ciri-ciri tahapan perkembangannya pada masa kanak-kanak dan mengalami juga perubahan-perubahan yang baru untuk menghadapi perkembangan pada masa dewasa. Nah, tentunya dong, individu yang seperti ini akan melewati berbagai tahapan dan periode yang sangat panjang. Sekarang kita masuk pada tahapan usia remaja. Menurut Bapak Sarwono dan Harlock, pada tahun 2011, usia remaja terbagi ke dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah perkembangan remaja awal. Yang kedua adalah perkembangan remaja madya. Dan tahap yang ketiga ada perkembangan remaja masa akhir. Oke, akan kita bahas satu-satu ya. Dari yang pertama, perkembangan remaja awal. Nah, perkembangan remaja awal ini memiliki rentan usia 11-13 tahun. Masa-masa perkembangan tahap remaja awal biasanya remaja masih heran akan perubahan-perubahan yang ia alami pada tubuhnya. Dan pada masa ini juga remaja baru mengembangkan pikiran-pikiran yang baru. Nah, mereka juga cepat tertarik pada lawan jenisnya, dan pada umumnya pada masa remaja ini mereka ingin bebas dan mulai berpikir abstrak serta sulit mengerti dan dimengerti oleh orang dewasa. Tahap selanjutnya ada perkembangan remaja masa madya. Remaja ini memiliki rentan usia 14-16 tahun. Pada masa ini biasanya individu akan lebih mencintai dirinya sendiri dan sangat membutuhkan teman-teman yang banyak, khususnya teman sebaya, untuk keberlangsungan hidupnya melakukan aktivitas di luar sana. Dan pada masa ini juga remaja memiliki kemampuan berpikir yang baru dan lebih baik daripada yang awal, serta remaja ini akan mengembangkan tingkah lakunya, seperti belajar hal-hal yang baru, mengasah kemampuannya, dan membuat keputusan-keputusan awal. Serta mereka juga mulai konsisten terhadap cita-cita yang mereka inginkan. Yang ketiga ada perkembangan remaja masa akhir. Nah, remaja ini memiliki rentan usia dari 17 sampai 20 tahun. Pada tahap ini mulailah remaja melakukan usaha untuk menyatukan dan mempersiapkan dirinya untuk menuju periode dewasa. Nah, di mana kesiapan mental pun harus benar-benar disiapkan. Tak hanya mental, fisik pun harus dipersiapkan. Remaja ini juga mulai memperhatikan masa depannya dan lebih serius dengan hubungan lawan jenisnya, serta mereka tumbuh dinding pemisah antara dirinya dan publik. Selanjutnya ada perkembangan fisik. Pengertian perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik.
Lalu perkembangan fisik pada remaja dibagi menjadi dua, yaitu perubahan eksternal dan perubahan internal. Perubahan eksternal yang pertama yaitu perubahan tinggi badan. Tinggi badan perempuan akan mencapai tinggi yang matang pada usia 17 dan 18 tahun, lalu untuk laki-laki 1 tahun setelahnya. Selanjutnya ada berat badan. Perubahan berat badan akan mengikuti jadwal yang sama seperti tinggi badan, tetapi berat badan akan tersebar ke bagian-bagian tubuh. Selanjutnya proporsi tubuh. Lambat laun kita akan mencapai perbandingan tubuh yang baik. Lalu ada organ seks. Baik organ seks pria maupun wanita akan mencapai ukuran yang matang sampai akhir remaja, tetapi fungsinya belum matang sampai beberapa tahun kemudian. Lalu ada ciri-ciri sekunder. Ciri-ciri seks sekunder akan berada pada tingkat perkembangan yang matang pada akhir usia remaja. Selanjutnya perubahan internal. Perubahan internal yang pertama yaitu sistem pencernaan. Di sistem pencernaan perut akan menjadi lebih panjang, usus bertambah panjang dan besar, lalu otot-otot di dinding usus menjadi lebih kuat, hati bertambah berat dan kerongkongan bertambah panjang. Lalu selanjutnya sistem peredaran darah. Pada saat kita usia 17 dan 18 tahun, berat jantung akan 12 kali lipat pada saat waktu kita lahir. Lalu panjang dan tebal dinding pembuluh darah akan meningkat kalau jantung sudah matang. Lalu ada sistem pernafasan. Kapasitas paru-paru akan matang pada usia 17 tahun. Lalu selanjutnya ada sistem endokrin. Pada masa remaja, kelenjar-kelenjar seks akan berkembang pesat dan berfungsi. Yang terakhir ada jaringan tubuh. Perkembangan kerangka rata-rata akan berhenti pada saat usia 18 tahun. Selanjutnya ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Pengertian kecakapan motorik adalah kemampuan melakukan koordinasi sistem syaraf motorik sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang tepat sesuai antara rangsangan dan responnya. Keterampilan motorik dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan gerak kasar seperti berjalan, berlari, melompat, dan keterampilan motorik halus seperti memotong, menulis, menggambar, serta memainkan mainan. Selanjutnya ada jenis kemampuan motorik. Jenis kemampuan motorik juga dibagi menjadi dua, yaitu gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor. Pengertian gerakan lokomotor adalah gerakan yang mengharuskan perpindahan tempat seperti berjalan, berlari, merangkak, dan sebagainya. Lalu selanjutnya gerakan non-lokomotor adalah kebalikannya, yaitu gerakan yang tidak mengharuskan perpindahan tempat, seperti kekuatan, keseimbangan, kelenturan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pada aspek fisik remaja terbagi ke dalam dua golongan. Yang pertama, faktor eksternal atau dari luar diri remaja. Yang kedua, ada faktor internal atau yang terdapat dalam diri remaja. Faktor eksternal meliputi pengaruh keluarga, pengaruh gizi, dan status sosial ekonomi. Nah, pengaruh keluarga biasanya disebabkan oleh keturunan tubuh pada remaja, seperti keturunan tinggi badan, dan lainnya. Nah, selanjutnya, dari lingkungan keluarga yang baik juga dapat memberikan support perkembangan fisik remaja, seperti selalu memberikan asupan makanan yang sehat dan bergizi akan berdampak baik juga loh untuk kesehatan fisik remaja. Namun sebaliknya, jika kita diberikan oleh keluarga kita berupa asupan yang gizi yang kurang baik atau yang buruk akan memperlambat masa pertumbuhan remaja kita. Nah, selanjutnya selalu memberikan kebutuhan yang tercukupi untuk remaja agar membuat remaja terus berkembang secara optimal. Selanjutnya, ada faktor internal. Yang pertama ada dari jenis kelamin. Jenis kelamin pun sangat mempengaruhi perkembangan fisik remaja, seperti yang sudah tadi dijelaskan di awal, karena tentunya perempuan dan laki-laki masing-masing memiliki perubahan fisik yang berbeda. Selanjutnya yang kedua ada dari kesehatan. Remaja yang sehat dan jarang sakit akan memiliki fisik dan tubuh yang sehat pula. Nah, selanjutnya yang ketiga ada dari bentuk tubuh. Remaja memiliki bentuk tubuh seperti gemuk, kurus, atau lainnya. Nah, itu juga dipengaruhi oleh pola bentuk tubuh yang mereka miliki dari awal. Maaf, Mami. Maaf, Mami. Permisi. Oh, gitu. Coba lihat mantapnya. Durian. Pelukan durian. Masa sih? Maaf. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan kognitif dalam remaja.
Perkembangan kognitif menurut Piaget dalam Sunstroke 2001 adalah remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka. Informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja sudah membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya. Seorang remaja tidak hanya mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tapi remaja juga mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan sesuatu ide baru. Nah, di sini remaja sudah mulai berpikir abstrak dan tidak secara konkret lagi. Contohnya, jika waktu kecil itu kita masih dibilang jangan minum es, nanti batuk, jangan lompat-lompat, nanti jatuh misalnya. Kita tuh waktu kecil masih berpikir, oh mungkin kayaknya bener deh kalau minum es tuh pasti batuk. Akhirnya kita nggak jadi minum es. Oh mungkin bener deh kalau lompat-lompat pasti jatuh. Akhirnya kita juga nggak jadi lompat-lompat. Karena waktu kecil tuh kita masih berpikir konkret dan tidak memikirkan apa itu akibatnya, benar-benar akibatnya dan sebabnya. Nah, sekarang di remaja kita sudah mulai berpikir abstrak, yaitu memikirkan tentang sebab dan akibat dalam perlakuan atau pikiran. Jadi kita bisa berpikir, oh apakah benar ya jika minum es bisa bikin batuk? Mungkin kayaknya minum es kebanyakan baru bisa bikin batuk. Atau mungkin jika kita minum esnya sedikit kita tidak akan batuk. Oh mungkin kalau kita lompatnya pelan-pelan aja mungkin gak bakal jatuh. Nah, jadi di remaja ini kita bisa membedakan gitu, atau memunculkan sesuatu ide baru, atau memunculkan sebab atau akibat dalam suatu perlakuan kita. Selanjutnya, terdapat pula faktor kognitif yang mempengaruhi remaja. Yang pertama ada faktor eksternal, yang di dalamnya terdapat lingkungan sosial, keluarga, dan lingkungan sekolah. Keadaan lingkungan sosial, seperti masyarakat yang baik, akan mendukung remaja untuk berkembang, serta dari lingkup keluarga, seperti pola asuh yang baik dan hubungan antara orang tua dan anak yang baik, dan membangun kepercayaan pada keluarga. Dan sebagai orang tua pun harus menciptakan hubungan yang romantis agar remaja dapat nyaman di dalamnya. Nah, selanjutnya ada lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah juga sangat mempengaruhi dalam aspek kognitif, seperti pertemanan, guru, pemahaman siswa terhadap pembelajaran, dan lain-lainnya. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal salah satunya meliputi perkembangan otak dan motivasi. Perkembangan otak, jika kemampuan dalam diri kita selalu dikembangkan dan otak kita selalu diasah, akan berpengaruh pada daya dan pola pikir kita. Nah, selanjutnya motivasi nih. Motivasi merupakan penggerak yang ada di dalam diri seseorang yang dapat menimbulkan suatu proses tertentu agar remaja dapat mencapai tujuannya. Jadi, sebagai remaja, kita harus mempunyai motivasi dalam diri kita. Ih gemas. Begitu. Tot. Halo. Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Halo. Wow. Berisik. Wow. Tikusnya be. Banyak banget tikusnya, Be. Wih, kotornya kakinya be. Iya, gembel. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang perkembangan psikososial. Apa sih perkembangan psikososial itu? Jadi, perkembangan psikososial adalah tahap-tahap kehidupan seseorang yang dibentuk oleh pengaruh sosial secara fisik maupun secara psikologisnya. Nah, selain itu, psikososial juga berhubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia itu atau individu itu. Jadi, perubahan-perubahan yang berhubungannya itu ada perubahan emosi, perubahan kepribadian, dan juga perubahan cara individu itu membangun hubungan dengan orang lain atau dengan individu lainnya. Selanjutnya di sini ada seorang tokoh yang memiliki teori tentang perkembangan psikososial. Beliau adalah Erik Erikson yang biasa dipanggil Erikson. Nah, beliau lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1902 di Jerman. Beliau sebenarnya seorang mahasiswa dan guru seni, dan pada suatu hari beliau bertemu dengan seorang wanita yang bernama Anna Freud, yaitu seorang putri dari Sigmund Freud. Dari situ beliau mulai tertrigger karena diperkenalkannya atau dia sudah mulai tahu tentang teori-teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yaitu psikoanalitik. Dari situ beliau tertrigger untuk mendalami tentang perkembangan anak, dan juga beliau mengembangkan teori psikoanalitik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, dan beliau memiliki teori tentang 8 tahapan yang harus dilalui oleh perkembangan anak. Kemudian Erik Erikson beranggapan bahwa masa remaja ini sangat penting, dan pada masa remaja ini kita harus dipenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan.
Kenapa penting? Karena masa remaja ini adalah masa-masa yang krusial. Kenapa disebut krusial? Karena masa remaja ini adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa. Jadi kita harus terus memenuhi kebutuhan yang ada di masa remaja ini agar di masa-masa mendatang semua akan berjalan baik-baik saja. Selanjutnya di sini ada konsep tahapan kelima yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Di sini disebutkan bahwa konsep tahapan kelima ini disebut identitas versus kekacauan identitas. Jadi pada tahap ini remaja diperhadapkan dengan pencarian jati diri. Biasanya akan mulai merasakan suatu perasaan tentang identitasnya sendiri. Jadi mereka akan mulai penasaran tentang jati dirinya seperti apa yang dia mau, minat bakat apa yang mereka miliki. Jadi pada masa remaja ini harus diselesaikan masa krisis identitasnya agar dapat membentuk identitas yang stabil pada akhir masa remajanya dan membentuk pribadi yang percaya diri, dapat beradaptasi di lingkungan baru dan juga bisa mengambil keputusan yang penting atau krusial. Nah, sedangkan kekacauan identitas adalah akibat jika krisis identitas ini tidak terpenuhi. Jadi pada masa remaja ini, jika kita tidak dapat memenuhi krisis identitasnya akan berakibat ke masa depannya. Ini banyak akibat buruk yang akan dihadapi mereka jika tidak terpenuhi. Nah, mereka akan menjadi individu yang tidak percaya diri atau mudah hilang semangat, tidak mengetahui bakat dan tujuan diri. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan psikososial pada remaja. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang poin pertama yaitu ada keluarga. Kenapa keluarga memiliki faktor penting pada perkembangan remaja? Yaitu karena jika seorang remaja atau seorang anak memiliki keluarga yang support dengan minat bakatnya, keluarga yang memenuhi pada masa kritis identitasnya, itu akan membentuk karakter anaknya yang baik atau memiliki karakter anak yang stabil, sifatnya stabil, emosinya stabil, kepribadiannya yang baik. Nah, jika keluarganya tidak mensupport semua itu atau malah mengatur anaknya terlalu berlebih, seperti ketika anaknya memiliki bakat di sepak bola tetapi malah orang tuanya menyuruh dia terjun ke dunia koki atau masak-masak, itu kan tidak cocok ya. Nah, itu akan membuat anaknya itu memiliki tekanan dari orang tuanya. Jadi itu akan berpengaruh ke masa selanjutnya jika dia tidak memiliki support atau orang tuanya tidak mengerti tentang minat bakat anaknya. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Lingkungan itu berpengaruh banget karena jika kita berada di lingkungan yang menjerumuskan kita kepada kenakalan remaja atau terhadap kejahatan, narkoba seperti itu akan berdampak sangat buruk kepada remaja itu. Tetapi jika lingkungan kita baik, mengajarkan kita pada kebaikan, mengajarkan kita untuk percaya diri, itu akan berdampak baik juga. Nah, yang ketiga ada faktor eksternal yaitu teman sebaya. Teman sebaya itu sangat berpengaruh karena jika teman kita memiliki support atau setiap kita melakukan sesuatu yang baik, mereka akan dukung atau memotivasi kita agar terus berkembang, itu akan baik dampaknya kepada si anaknya. Tetapi jika teman sebayanya malah mengucilkan, lalu tidak mendukung, menjauh, atau malah mencemooh, membuli, itu sangat berpengaruh juga dan berdampak buruk nantinya. Dia akan tidak percaya diri atau tidak berani mengambil keputusan, tidak berani keluar dari zona nyaman, begitu. Nah, selanjutnya ada faktor internal. Itu faktor internalnya adalah emosi. Jadi jika seorang anak memiliki emosi yang tidak stabil, dia akan mudah menyerah, dia akan mudah marah-marah, dia akan mudah puas juga. Jadi dia akan stuck di zona nyamannya atau dia akan terus-terusan tidak berkembang dan tidak berani mengeksplor dunia baru. Dan juga jika emosi anak itu stabil, dia akan berani mengambil keputusan yang sangat krusial untuk keluar dari zona nyaman. Dia akan terus bersemangat untuk meraih cita-citanya, dia akan terus penasaran dengan bakat yang dia miliki, dia akan terus mengeksplor. Oke, selanjutnya yaitu isu-isu yang terjadi. Sebenarnya, pada perkembangan masa remaja ini, isu-isu yang terjadi banyak sekali. Teman-teman juga pasti udah tahu apa saja, dan mungkin banyak juga dari kita yang pernah melihat atau merasakannya secara langsung. Akan tetapi, yang akan kita bahas di sini hanya beberapa saja. Di antaranya yaitu pertama, kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan perbuatan pada masa remaja yang melanggar nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Menurut Sunarwiyati, jika dilihat dari bentuknya, ada 3 bentuk kenakalan remaja yang dibagi berdasarkan 3 tingkatan, yaitu pertama kenakalan biasa, seperti senang berkelahi,
membolos sekolah, suka keluyuran, dan keluar rumah tanpa pamit. Yang kedua, kenakalan yang menjurus pada kejahatan, seperti mencuri barang orang lain, dan lain-lain. Yang ketiga, kenakalan khusus seperti hubungan seks pranikah, pemerkosaan, judi, penyalahgunaan narkoba, dan obat-obatan terlarang. Untuk isu yang kedua yaitu krisis moral. Saat ini kita semua pasti udah sering banget menemukan remaja yang mengalami krisis moral, seperti tidak bersikap sopan santun terhadap orang yang lebih tua, melanggar aturan yang ada, berkata kasar dan merasa bangga, melakukan tindakan bullying, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, isu yang ketiga yaitu munculnya perilaku antisosial. Saat ini banyak remaja yang kurang mengembangkan kemampuan berinteraksi dikarenakan mereka lebih mengandalkan berbagai macam hasil dari kemajuan teknologi dalam kegiatan berinteraksi mereka, baik individu ataupun berkelompok. Dengan tumbuhnya sikap antisosial ini membuat remaja cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya, sehingga kurangnya interaksi dengan individu lain yang menjadikan mereka bertindak sesuai keinginannya sendiri. Padahal pada usia remaja, mereka dituntut untuk mengasah kemampuan berinteraksinya sejak dini, yang nantinya akan menjadi bekal mereka untuk terjun langsung dalam kehidupannya di masyarakat kelak. Dan yang terakhir yaitu tidak percaya diri dan kurang menghargai diri sendiri. Teman-teman di sini pasti pernah dong mengalami yang namanya tidak percaya diri, baik karena fisik ataupun kemampuan. Karena rasa tidak percaya diri tersebut membuat kita jadi tidak menghargai diri kita sendiri. Di era yang sudah modern ini, penyebab kita menjadi tidak percaya diri yaitu karena kita terlalu sering melihat orang lain di media sosial dengan segala kehidupannya yang menurut kita hampir sempurna. Padahal namanya di sosial media, pasti yang diperlihatkan yang bagus-bagus aja dong. Lagi pula, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing kok. Jadi, kita juga harus bisa percaya diri dan menghargai diri kita sendiri. Selanjutnya, faktor penyebab dari isu-isu yang terjadi terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu krisis identitas. Krisis identitas pada masa remaja adalah masa di mana remaja mencari pemahaman tentang diri mereka, keinginan mereka, dan bagaimana mereka ingin dikenal. Pada remaja, krisis identitas dapat mengarah pada perilaku yang menyimpang karena mereka mencoba menemukan jawaban atau memperoleh rasa identitas yang kuat. Ini bisa termasuk perilaku negatif seperti penggunaan narkoba, bergaul dengan teman yang bermasalah, atau melanggar hukum. Yang kedua yaitu kontrol diri yang lemah. Remaja yang kurang mampu untuk memahami dan mengontrol perilaku yang dapat diterima cenderung terjerumus dalam perilaku negatif. Begitu pula bagi remaja yang memahami namun tidak mampu mengendalikan diri mereka. Mereka akan lebih rentan melakukan kenakalan remaja. Dan untuk faktor eksternal, yang pertama, keluarga. Peran keluarga sangat penting dalam membentuk perilaku remaja, seperti pola asuh, komunikasi keluarga, hubungan antara orang tua dan anak, serta lingkungan rumah dapat mempengaruhi apakah seorang remaja cenderung melakukan kenakalan atau perilaku menyimpang. Ketidakstabilan keluarga, kurangnya perhatian atau pengawasan dari orang tua, konflik yang tidak terselesaikan, atau keluarga yang tidak harmonis juga dapat meningkatkan risiko kenakalan remaja. Yang kedua, sekolah. Tidak semua sekolah memiliki lingkungan yang aman dan positif. Lingkungan sekolah yang tidak aman, tidak mendukung, atau mendorong perilaku negatif dapat meningkatkan risiko kenakalan remaja. Kekerasan di sekolah, intimidasi, tekanan akademik yang berlebihan, kurangnya dukungan dari guru dan staf, serta ketidaksesuaian dengan norma dan nilai-nilai sekolah dapat membuat remaja merasa terisolasi atau tidak mendapatkan dukungan, yang kemudian dapat menyebabkan perilaku negatif. Dan yang ketiga adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial remaja termasuk teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, dan komunitas lokal berpengaruh besar terhadap perilaku mereka. Remaja yang memiliki teman sebaya yang terlibat dalam perilaku negatif cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan hal serupa. Selain itu, faktor-faktor lain seperti kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan, serta tingkat kekerasan atau konflik di komunitas tempat tinggal juga dapat meningkatkan risiko kenakalan remaja. Nah, beberapa upaya untuk mengatasi isu-isu yang terjadi diantaranya yaitu pertama, dengan penguatan pendidikan karakter dan pembekalan agama sebagai pondasi utama. Ibarat pondasi pada sebuah bangunan, apabila bangunan tersebut memiliki pondasi yang kuat, maka rumah tersebut akan dapat berdiri dengan kokoh walaupun diguncang oleh gempa. Atau ibarat sebuah pohon, apabila akar pada pohonnya kuat,
maka sebesar apapun badai yang menerjang pohon tersebut, maka pohon tersebut tidak akan tumbang. Dan yang kedua, memberikan support, perhatian, kasih sayang, dan arahan oleh orang tua. Yang ketiga, pengawasan orang tua namun tidak bersifat mengekang. Karena pada masa remaja ini merupakan masa-masa di mana seseorang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan ingin bebas. Apabila terlalu dikekang, maka remaja akan berontak dan bisa bertindak nekat. Yang keempat, menghargai, memberikan pujian, apresiasi, dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang kelima, bimbingan kepribadian oleh pihak sekolah. Demikian video dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau bye-bye. Nggak mau bye-bye? Iya, Kenapa nggak mau bye-bye? nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak mau. Abil udah ngantuk. Nggak mau tidur. Nggak mau tidur. Gimana kalau kita cari maling aja? Kita Iya. kejar. Mau nggak? Kejar apa? Abe nanti papi yang ngejar, Abe jadi polisi tidur biar kesandung. Ya, nggak tandung.